Hai, gimana kabarmu hari ini? Baik? Atau lagi sedih? Atau lagi kecewa? Atau jangan-jangan lagi marah sama orang-orang terdekat kamu, sama teman-teman kamu? Kamu lagi dikecewain? Atau kamu lagi diputusin mantan? Kamu mau nggak saat ini kita belajar sama seorang tokoh yang namanya Yusuf di dalam Alkitab? Yusuf itu orang yang luar biasa pada akhirnya. Tapi pada masa mudanya dari kecil ia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu adalah anak yang paling disayangi oleh orang tuanya, oleh ayahnya Yakub. Ayahnya sangat menyayangi Yusuf. Karena terlalu sayang, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf itu membenci Yusuf. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya membenci, tapi saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf. Jadi suatu hari, pada saat Yusuf umur 17 tahun, Yusuf disuruh ayahnya untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang beternak. Dan Yusuf pergi untuk mencari saudara-saudaranya. Saat mereka ketemu, bukan suatu yang baik yang Yusuf dapatkan, tapi malahan saudara-saudara Yusuf ingin membunuhnya. Tapi adiknya, anak sulung yang paling kecil, Ruben namanya, menghalangi. Akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi Yusuf tetap dibuang ke dalam sumur kering. Nah, tidak sampai di situ. Akhirnya saudara-saudara Yusuf berpikir untuk bagaimana kalau Yusuf itu dijual aja supaya dia tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Jadi tidak menjadi penghambat. Jadi ayahnya bisa mencintai Yusuf, bisa mencintai saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf dijual. Dijual apa? Menjadi budak. Dia menjadi budak. Padahal kita tahu pada zaman dahulu budak itu adalah orang yang kastanya paling rendah. Akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya sampai di situ penderitaan Yusuf. Setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak. Yusuf dikhianati, dia masuk penjara karena ada orang yang mengfitnah Yusuf. Kemudian pada saat di penjara bukan hanya sampai di situ, Yusuf itu tetap baik, dia tetap menolong orang. Yusuf itu jago menafsirkan mimpi, dia bisa memahami mimpi. Tapi sayangnya dia dihianati. Bukannya Yusuf setelah menolong orang dia keluar dari penjara, tapi ia dilupakan begitu saja. Padahal tafsiran mimpinya benar. Akhirnya Yusuf tetap di penjara selama 2 tahun. Kita mau tahu sama-sama sebenarnya pada akhirnya Yusuf itu menjadi orang yang sukses. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, orang kedua di bangsa Mesir. Akhirnya suatu hari, karena terjadi kelaparan di bangsa Mesir, saudara-saudaranya ingin ke tanah Mesir untuk membeli bahan pokok, untuk membeli makanan ke sana. Nah, disitulah akhirnya Yusuf yang waktu itu sudah sukses menjadi Perdana Menteri, ia kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Mau tahu apa yang dilakukan Yusuf pada saat bertemu saudara-saudaranya? Apakah dengan kekuasaannya pada saat itu dia sudah menjadi Perdana Menteri, orang kedua di tanah Mesir setelah Firaun, dia menjahati saudara-saudaranya, Yusuf balas dendam sama saudara-saudaranya? Apakah dia berbuat yang jahat? Yuk kita sama-sama belajar ya. Kita buka ayatnya di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Saya baca yang pertama ya. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu ia berseru, "Suruhlah keluar semua orang di sini." Mereka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, jadi sebenarnya pada saat saudara-saudaranya datang, itu saudara-saudaranya tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf yang waktu itu sudah menjadi Perdana Menteri. Karena saudara-saudaranya merasa bahwa Yusuf itu sudah meninggal. Yusuf itu sudah tidak ada. Nah, karena Yusuf tahu ternyata itu adalah saudara-saudaranya, maka Alkitab di sini mengajarkan kepada kita bahwa Yusuf itu bergejolak hatinya. Yusuf itu teringat bahwa saudara-saudara yang jahat itu akhirnya bertemu kembali dalam kondisi yang sebaliknya. Yang dulu Yusuf susah hidupnya, tapi saat ini kebalikan. Yusuf
sukses menjadi Perdana Menteri, tapi saat itu kondisinya karena memang terjadi kelaparan yang sangat hebat, saudara-saudara Yusuf dan orang tua Yusuf mengalami kesulitan, sampai akhirnya harus ke Mesir untuk membeli bahan pokok. Nah, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Yusuf, Yusuf sangat bergejolak hatinya. Tapi apakah dia marah di situ? Apakah dia balas dendam di situ? Yang kita pelajari adalah pada saat kita marah, pada saat seorang Yusuf marah, yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, kita belajar untuk menahan amarah kita. Di ayat 1 tadi berkata bahwa suruhlah keluar semua orang dari sini. Jadi Yusuf tidak langsung marah di situ. Yusuf tidak langsung menangis atau berekspresi apapun terhadap semua orang yang di hadapannya pada saat itu. Dia menyuruh semua orang keluar, baru kemudian Yusuf menangis di ayat berikutnya, ayat 2. Artinya apa? Kalau kamu saat ini sedang marah, saat ini engkau sedang kecewa, yuk kita sama-sama tahan amarah kita. Kita sama-sama jangan sampai menunjukkan amarah kita di depan orang. Kamu boleh menangis, kamu boleh marah, tapi serahkan itu kepada Tuhan. Kamu bisa masuk ke dalam kamar, kamu bisa tutup diri kamu sendiri di dalam suatu ruangan untuk kamu kasih tahu sama Tuhan kalau saat ini kamu sedang marah, saat ini kamu sedang kecewa. Doakan mereka. Jadi, jangan tunjukkan amarahmu di depan orang. Alkitab berkata di dalam kitab Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi orang bijak bisa meredakan amarahnya. Yang kedua adalah yang kita pelajari di sini di dalam Kejadian 45 di dalam ayat yang keempat berkata, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita bersikap pada saat kita marah. Yang kedua adalah datang dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Jadi, bukan kita membencinya, bukan kita menjauhinya, bahkan kita mendoakan yang buruk terhadap orang yang bersalah kepada kita. Tapi dengan sikap berbuka hati, kita mau memaafkan dan datang kepada orang itu. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada salahnya. Alkitab mengajarkan seperti itu. Dan kita percaya bahwa dengan kita membuka hati kita untuk orang yang bersalah kepada kita, bahkan kita sudah memaafkannya, itu menurut Alkitab adalah sesuatu hal yang luar biasa. Artinya, kita sudah berusaha memaafkan orang lain, dan itu adalah sikap pemenang, mental pemenang. Jangan lupa, untuk setelah kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, orang yang jahat kepada kita, setelah kita memaafkan dari diri kita sendiri, jangan lupa, kita datang kepada orang itu, kita telepon orang itu, telepon mantanmu, WhatsApp sekarang juga, lalu katakan maaf kepadanya. Bukan masalah siapa duluan, siapa yang belakangan. Karena kita percaya bahwa yang minta maaf duluan bukan berarti kalah, tetapi yang minta maaf duluan, dia adalah yang punya mental juara, mental pemenang. Yang ketiga adalah kita belajar di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima berkata, tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, kata Yusuf. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yang ketiga adalah bahwa ketika kita marah, kita kecewa terhadap kehidupan kita saat ini, terhadap keadaan kita. Yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa kita harus percaya rencana Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Tadi Alkitab sudah berkata bahwa sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh kamu mendahului aku. Kita tahu bahwa pada saat itu Yusuf dari kecil sudah dibenci saudara-saudaranya, hidupnya sudah susah, dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, ingin dibunuh, bahkan dijual menjadi budak, kemudian akhirnya difitnah masuk penjara, bahkan difitnah lagi oleh tante Potifar. Kemudian Yusuf masuk penjara karena itu. Tapi Yusuf tidak pernah berbuat jahat, dia tetap berbuat baik. Bahkan dia menolong juru minum untuk menafsirkan mimpi, yang padahal
pada saat posisinya saat itu, Yusuf adalah sebagai tawanan. Dia dipenjara karena difitnah. Tapi Yusuf tetap menolong. Dan akhirnya Tuhan menolong Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf. Dia melalui Firaun, Yusuf bisa menjadi orang kedua di bangsa Mesir, di seluruh Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri. Akhirnya adalah kita percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah baik dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus tunggu waktunya Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 45 tadi, ada kata, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah menyuruh kamu mendahului aku. Kalimat ini sebanyak 3 kali diulang di dalam pasal 4, ayat 45, pasal 45 ayat yang kelima sampai dengan 8. Artinya adalah bahwa Alkitab benar-benar menekankan bahwa hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan dalam kehidupan kita yang baik. Dan Alkitab mengajar bahwa kita harus percaya lebih dahulu bahwa rencana Tuhan ke depan itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Bahkan setelah itu, setelah Yusuf percaya bahwa hidupnya itu memang sudah adalah rencana Tuhan, dia bersebaliknya. Yusuf melakukan sebaliknya. Artinya adalah Yusuf mendoakan saudara-saudaranya. Kalau tadi Alkitab berkata di dalam ayat 5, dalam versi King James-nya berkata adalah, sekarang karena itu jangan bersedih atau marah pada dirimu sendiri, karena kamu menjualku ke sini. Karena Tuhan telah mengutus aku sebelum kamu untuk memelihara kehidupan. Nah, di sini adalah Yusuf jadi sebaliknya, mendoakan saudara-saudaranya. Saudara-saudari, jangan bersedih, jangan marah pada dirimu sendiri, jangan menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Karena Yusuf percaya yang sudah terjadi itu adalah memang kehendak Tuhan. Maka saat ini, kalau engkau sedang sedih, kau sedang marah, kau sedang kecewa, percayalah bahwa kehidupanmu sudah direncanakan yang terbaik oleh Tuhan. Kau akan terima kebaikan oleh Tuhan. Amin. Oke. Jadi, itu tadi kita sudah pelajari dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita percaya bahwa sesuatu ketika engkau saat ini mengalami kecewa, marah, percayalah tadi. Seperti yang Yusuf sudah ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana engkau bisa untuk menahan amarahmu. Yang kedua adalah kau harus memaafkan dan datang orang yang bersalah kepadamu. Itu artinya kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri dan kau akan berusaha berdamai dengan orang lain. Yang ketiga adalah bahwa kita harus percaya rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saya tahu video ini ada batas waktunya, tapi saya percaya di dalam memaafkan, kamu bisa memaafkan, tidak ada batasannya. Memaafkan yang sebenarnya adalah bagaimana engkau bisa memaafkan sampai engkau melupa apa tindakan yang orang itu perbuat kepadamu sehingga engkau marah. Itu adalah definisi marah, ya, memaafkan yang sebenarnya. Jadi, ayo kita belajar untuk memaafkan orang, kita datang kepadanya. Tetap semangat, selalu senyum untuk orang lain, dan ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.